boleh diceritakan bagaimana kronologis permasalahannya? Ya, terima kasih Arif. Jadi Ali Fatul Soimah, usia 38 tahun, dia merupakan seorang buruh di Purwokerto atau eks karyawan PT Bina Agung Damar Buana atau Gria Satria. Jadi Ali Fatul Soimah ini terus gigih memperjuangkan hak pesangonnya yang belum dibayarkan secara utuh atau secara tuntas. Nah, perusahaan tempat bekerja Ali Fatul Soimah ini merupakan perusahaan di bidang properti yang dulunya pernah berjaya di Purwokerto. Dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar di DPRD Banyumas untuk yang ketiga kalinya pada Rabu 28 Januari 2026, Ali Fatul Soimah tetap berangkat ya meskipun dia baru saja opname atau keluar dari rumah sakit karena penyakit saraf kejepit. Jadi setelah RDP yang kedua pada Jumat 23 Januari 2026, sorenya Ali Fatul Soimah itu masuk ke rumah sakit, lalu dirawat 4 hari dan keluar hari Selasa, hari Rabunya dia tetap hadir. Nah, sedangkan pihak perusahaan yang di sini semestinya ikut bersengketa ini justru tidak hadir dalam rapat yang diundang oleh DPRD sebanyak 3 kali. Dan memang Ali Fatul Soimah ini tidak sendiri, dia berjuang bersama eks karyawan lainnya juga yang menuntut hak pesangonnya. Jadi secara singkat kronologisnya Gria Satria Purwokerto ini melakukan PHK dalam 2 periode ya. Pada 2024 itu ada 8 karyawan yang di PHK. Sudah ada setengah pembayaran pesangon, tetapi masih ada 63 juta pesangon yang belum dibayarkan. Nah, kemudian pada periode PHK yang kedua, 2025 itu ada 9 karyawan yang di PHK. Itu jumlahnya belum bisa dipastikan karena tidak semua karyawan ikut memperjuangkan, tetapi nilainya mencapai di atas 100 juta. Seperti itu, Arif. Baik, lalu bagaimana sikap perusahaan rekan Fajar? Sepanjang ini sikap perusahaan itu tidak komunikatif ya, dalam artian dia diundang 3 kali dalam rapat bersama DPRD tidak datang. Padahal jika secara riwayat perusahaan tersebut sudah mengingkari janji yang juga dibuat dan disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Jadi secara singkat itu Ali Fatul Soimah bersama kawan-kawannya itu terkena PHK pada 26 Agustus 2024. Kemudian dijanjikan bahwa pesangon itu akan selesai pada 24 Desember 2024. Nah, tetapi nyatanya mereka ingkar janji dan kemudian Ali Fatul Soimah bersama rekan-rekannya ini melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan kemudian setelah ditemukan mencapailah kesepakatan bahwa akan dilunasi pada tanggal 30 April 2025. Tetapi sudah berlewat bahkan hingga tahun 2026 ini kekurangan pesangon masih belum dibayarkan. Jadi mereka sudah cukup lama, hampir 2 tahun menunggu agar pesangonnya dilunasi. Itu Arif. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah sudah terdapat solusi untuk masalah tersebut? Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Banyumas, sebetulnya dari Dinas Tenaga Kerja itu menyarankan dari eks karyawan untuk melakukan sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI di Semarang ya. Tetapi nampaknya dari eks karyawan ini cukup keberatan karena pesangon yang mungkin tidak begitu banyak, satu orangnya mungkin sekitar 10 sampai 20 juta itu justru akan habis untuk akomodasi bolak-balik ke Semarang. Dan hal itu pun tidak disepakati oleh anggota Dewan, terutama Komisi 4 DPRD, bahwa DPRD ini menekankan Dinas Tenaga Kerja untuk bisa menyelesaikan persoalan ini di ranah Kabupaten Banyumas, karena perusahaan itu maupun ownernya ada di Banyumas ya. Dan tadi pun kami konfirmasi dengan Dinas Tenaga Kerja, karena setelah RDP yang ketiga kemarin dari DPRD menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja ini mendatangi perusahaannya dan mengupayakan mediasi agar perusahaan tersebut mau membayarkan pesangon-pesangon eks karyawan yang belum dilunasi. Tetapi nampaknya dari Dinas Tenaga Kerja belum berhasil menemui owner dan direkturnya karena ada di luar kota, dan kami pun tadi sempat mendatangi kantor perusahaan itu. Memang menurut
pengakuan dari security, perusahaan tersebut sedang kosong, tidak ada karyawan. Begitu, Arin. Baik, terima kasih.